Sudah naik jangan. Siap, buat, terus. Amin. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Praktek dia di Laut Jawa, masih umur 2 tahun, mau 3 tahun lah, ditinggal bapaknya. Yang nomor 3 kelas 1 SD, yang kuliah ini kelas 6, yang ini yang paling pertama SMP mau ke SMA. Aduh, Tuhan, kok seperti ini beratnya anak 4, nggak ada pekerjaan. Suami saya dulu paling baik, saya bilang, Ted, saya bantuin kamu cari kerja ya, cari duit, saya mau kerja di sana atau apa begitu. Nggak usah lah, di rumah aja kamu, jaga aja anakmu. Tapi kasihan kamu, anak 4, emang bisa kamu tanggung? Udah, pokoknya itu urusan bapak-bapak. Rupanya tahun 2000 dia dipanggil Tuhan. Yang tidak bekerja, terus langsung ditinggal suami dengan anak 4. Aduh, Tuhan. Sebelum meninggal udah sakit-sakit ya, ada jantung dengan paru. Saya bilang, Tuhan, kok berat banget, tapi apapun yang terjadi, saya jalanin dengan tulus. Tahu teman-teman di sini, kadang-kadang apa aja yang menghasilkan duit saya kerjain. Mau ngupas aqua begitu, jadi punyanya bos begitu, biar ada uang jajan anak. Karena dulu itu zamannya orang ini sekolah masih bayaran semua. Itulah yang saya bilang, jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan, tidak luput dari pertolongan. Apa aja, asal kita benar-benar dengan itu tulus. Saya bilang, Tuhan, saya mau begini. Tapi pernah saya meminta kepada Tuhan untuk menyombongkan diri, enggak dikasih. Dan berkat yang daripadamu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami semua akan menjadi tanah-tanah yang subur. Kami akan menjadi murid-murid-Mu Tuhan Yesus yang baik, yang menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mengurapi kami semua yang juga mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ya, shalom ibu-ibu semua. Shalom, ada 2 bapak di tempat ini ya. Terima kasih kepada Pak Pendi dan Fajir yang sudah main musik dan WL. Ibu-ibu bersuka cita? Kayaknya kurang keras nih suaranya. Ibu-ibu bersuka cita? Amin. Haleluya ya. Kalau kami datang ke tempat ini harus ada sukacita. Karena sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatan kita ya. Kalau saudara dalam keadaan penderitaan, kesusahan, masalah, terus saudara bersedih terus, menangis terus, putus asa, akhirnya apa? Stres. Akhirnya sakit. Akhirnya ujungnya bisa bunuh diri. Saudara, karena setan bisikin nih, buat apa kau hidup? Susah, menderita, jalan buntu, tidak ada pertolongan. Setan mendingan mati aja ya. Pada saat iblis berbisik di dalam telinga kita, usir ya. Tengking, ini suara siapa? Dalam nama Yesus, pergi kau iblis ya. Jadi saudara, di tempat ini kita percaya masih ada satu pengharapan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur, baru pertama kali di tempat ini saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Dan kita tidak takut-takut ya untuk beribadah. Betul, di tengah zona mereka, gereja-gereja masih banyak yang tutup lagi. Kemarin sudah tutup 2020, 2021 buka. Ini 2022 tutup lagi. Ya saudara. Jadi ciluba.
Yang di gereja-gereja cilukba saudara, ya. Tapi kita di tempat ini, waduh, berani, ya. Gak apa-apa, berdoa karena tujuan kita mencari Tuhan, ya. Kita berkumpul menguatkan iman kita, menguatkan rohani kita, ya saudara. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Maria, ya Ibu yang memiliki tempat di tempat ini. Puji Tuhan, bagaimanapun masalah dan pergumulan Ibu ini, Tuhan pasti tolong. Tuhan berikan kekuatan. Anaknya juga kuliah terus, tidak putus asa, ya. Dimana dia bekerja dulu bisa sambil kuliah. Itu luar biasa saudara, ya. Jadi saya teringat dulu. Saya juga bukan dari orang yang kaya, ya. Nah, waktu saya tamat SMA, saya SMP, SMA itu pintar, antara ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2 ini saya. Nah, kemudian waktu SMA kelas 2, saya putus asa, Bu. Saya pikir, ngapain sekolah capek-capek, ngapain belajar, nanti saya juga nggak kuliah, buat apa saya, ya. Jadi itu putus asa. Jadi saya dulu orangnya gampang putus asa, ya. Akhirnya betul, saya nggak kuliah, hanya tamat SMA. Tapi saya salut sama anak ibu, ya. Walaupun ibu suami sudah tidak ada, tidak bisa membiayai anak sekolah, apalagi sampai kuliah, tapi anaknya bisa, ya, sambil bekerja dia ambil kuliah, saudara, ya. Itu orang yang tidak pernah putus asa, ya. Saya juga dilatih Tuhan untuk saya itu mempunyai hati yang kuat, hati yang tegar. Pergumulan hidup saya juga banyak, tetapi saya ada sampai hari ini pun karena anugerah Tuhan, ya. Dan Tuhan bawa naik, juga masuk dalam pelayanan, ketemu ibu-ibu, banyak juga tempat-tempat seperti ini yang kami kunjungi. Dan kami juga bisa membawa berkat, baik berkat rohani maupun berkat jasmani, ya saudara. Sebentar kita akan dengarkan firman di dalam, saya ambil ini, ya, firmannya bagus sekali di dalam. Saudara yang punya Alkitab bisa buka di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17, ya. Hanya 7 ayat saja, ya. Ya, kita yang sudah dapat kita baca bersama-sama. Judulnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Ya, kita berdiri, ya. Kita baca firman Tuhan dulu, ya. Supaya semangat, ya. Ya. Udah dapat semuanya? Amin, ya. 1, 2, 3. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada seorang laki diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Silahkan duduk, ibu-ibu sekalian. Nah, tidak satu kebetulan, ya, ada beberapa janda juga di tempat ini. Tapi saudara, Tuhan itu lebih daripada seorang suami, ya, ada dikatakan di Mazmur. Jadi kita ibu-ibu di tempat ini, baiklah kita menjadi teladan, ya, bagi anak-anak kita yang masih punya suami juga, menjadi teladan, ya, menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi pendoa, memberi nasihat bagi anak-anak kita. Kalau yang sudah tidak punya suami, bagaimana saudara? Cari laki-laki lain.
kawin lagi? Boleh, ya nggak apa-apa, boleh saudara, memang boleh. Ya. Tapi kalau janda yang masih muda, kalau yang udah tua ubanan, masih mau cari laki-laki, ya saudara boleh juga, itu yang di belakang bilang boleh, ya. Tapi lebih baik kita mencari Tuhan, dekat sama Tuhan, cari kehendak Tuhan, ya. Nah ini seperti di dalam peristiwa ini sejarah, ini bukan dongeng saudara. Yesus pernah ada di dunia, dia Tuhan yang menjadi manusia, dia berkuasa di bumi dan di surga, ya. Pada saat dia waktu di tengah jalan, waktu hendak ke Nain, dia lihat ada rombongan. Aduh, rombongan apa ini? Orang sedang mengusung mayat. Kalau di daerah saya di Sukabumi itu ya, mayat itu digotong di jalanan loh. Kalau sekarang kan pakai ambulan. Kalau saya tuh dulu tuh di Sukabumi tuh semua mayat itu digotong, diusung, ditutupi di keranda, ya. Nah kemudian banyak yang menangis di belakangnya mengikuti, ya saudara. Nah begitu juga zaman dulu, zaman Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus bertemu dengan rombongan yang menangis, yang sedang mengusung mayat, ya, seorang anak muda. Ini anak tunggal lagi, anak satu-satunya saudara, dari ibunya yang sudah janda. Kasihan gak saudara? Kasihan saudara. Ya kasihannya kenapa? Ayo, nanti dia udah tua, siapa yang ngurus? Ibaratnya ini satu-satunya pengharapan dia. Mungkin dia sangat mengasihi anak tunggalnya ini, ya, masih muda, meninggal lagi. Tidak disebutkan matinya kenapa. Tetapi saudara, Tuhan Yesus itu pada saat berjumpa dengan rombongan ini, melihat ibunya yang menangis sepanjang jalan. Saudara bisa membayangkan bagaimana sedihnya seorang ibu kematian anak-anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Sepanjang perjalanan dia mengusung mayat tidak dikubur, pasti ada tangisan, pasti ada rombongan yang penuh dengan air mata, saudaraku. Ya, tapi disitulah pada saat berjumpa dengan Tuhan, pada saat Tuhan Yesus menjumpai rombongan ini, pada saat Yesus menjumpai ibu yang sedang menangis ini, terus dia bilang, ibu jangan menangis. Ada perkataan itu kan, jangan menangis, ya. Tuhan Yesus itu penuh kasih. Dia tidak tega melihat setiap air mata, ya. Setiap air mata kita pada saat kita doa, kita tidak tahan, kita bisa menangis. Bukan tidak boleh menangis, boleh, ya. Ditampung di kirbatnya. Di surga itu Tuhan pada saat penuh kirbatnya, doa-doa kita naik, tangisan kita naik, Tuhan akan menurunkan jawaban dari dalam doa-doa kita, saudara, ya. Tapi pada saat Yesus datang bertemu dengan janda, ibu janda ini berkata, ibu jangan menangis lagi, ya, dikatakan. Mungkin saudara, Tuhan berbicara melalui saya kepada ibu-ibu di tempat ini, bapak ibu jangan menangis lagi. Apa yang menjadi masalahmu? Kalau Tuhan bilang apa yang menjadi masalah ibu? Apa yang menjadi masalah ibu? Apa yang menjadi masalah saudara dan saya? Tuhan bertanya, ya. Itu jawab ibu ini apa? Anakku mati, anak tunggal satu-satunya, ya. Tapi akhirnya Tuhan berkata, dia menyentuh mayat itu, bangkitlah anak muda, bangun dan hidup. Akhirnya hidup saudara, hidup, ya. Bangkit, ada kuasa kebangkitan, ya saudara. Kuasa itu sudah Tuhan berikan pada kita. Roh Kudusnya sudah diberikan pada kita. Ada power kuasa Tuhan ada di dalam kita. Ya, pada saat kita datang kepada jiwa-jiwa, ke tetangga-tetangga ini yang masih belum kenal Kristus, yang belum mengenal jalan keselamatan, yang saudara ibu-ibu dengar, oh dia lagi sakit, tapi belum percaya Yesus, mungkin masih Muslim, ya, saudara datang, mau nggak saya doakan, ya, saudara harus ada satu keberanian, karena ada kuasa itu, kuasa Yesus itu ada dalam kita, saudara, ya. Jadi pada saat ibu-ibu di tempat ini juga bukan hanya ya mungkin sebulan sekali ya Bapak ya, sebulan 2 kali ngumpul, tapi kalau ngumpul terus, iya imannya ada, tapi tidak mau bergerak, tidak mau melangkah, tidak mau bersaksi, tidak mau mendoakan, tidak mau ketemu dengan jiwa-jiwa. Bagaimana disalurkan kasih Tuhan, bagaimana dikasih salurkan kuasa Tuhan, bagaimana mau disalurkan berkat-berkat Tuhan? Gak bisa Tuhan. Ya Tuhan bilang gak bisa, kau jadi air yang mati, kayak laut mati, penuh garam, asin, saudara ya. Tapi pada saat kita
Walaupun dalam kekurangan kita bisa berjalan ke tetangga, kita bisa bertemu orang yang susah, ya, kita bisa memberi makan walaupun sebungkus nasi, kita bisa memberi minuman walaupun segelas air. Kita ada pelayanan ke jalan-jalan, Bu. Banyak gembel-gembel di jalanan, banyak orang-orang gila di jalanan. Kita beri makan, kita bisa doakan, kita perkatakan ini dari Tuhan Yesus. Kita tidak takut, kita hanya bilang, kiranya engkau mengenal Kristus, kiranya engkau bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, saudara bergerak. Jadi tempat ini akan penuh jiwa-jiwa baru. Ya, saudara bisa jadi WL, bisa bersaksi, bisa memberitakan firman. Ya, semua. Saya terus melider itu seperti mendorong. Ayo kita sama teman. Saya ajak teman-teman di persekutuan doa saya itu bisa, kalau ngumpul semua bisa ada 40 orang kan ya. Kita semua ke gereja-gereja melayani, bahkan komsel-komsel, bahkan rumah-rumah. Kadang ada yang kantong-kantong muslim kita datangin juga, ya. Jadi Tuhan itu mau kita bergerak. Tuhan Yesus sekarang sudah di mana, saudara? Ya, di surga. Dia naik ke surga. Pada waktu Kisah Para Rasul, dilihat oleh murid-muridnya, dia naik, saudara. Awan-awan menutupinya. Nah, sekarang kitalah sekarang yang menjadi perpanjangan kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Saudara bertemu nanti dengan orang-orang yang lebih susah dari janda yang di Naim ini, anaknya mati. Kita bisa tumpang tangan pada yang mati. Bisa bangkit gak, saudara? Bisa. Akhir zaman ini akan terjadi mujizat yang ajaib, saudara. Ya, karena Tuhan berikan kuasa. Engkau minum racun maut, engkau tidak mati. Yang buta akan melihat, yang lumpuh pada saat kita doakan akan berjalan. Dan juga, saudara, semua yang ada sakit, penyakit apapun kita doakan. Karena ada kuasa dari Tuhan Yesus, bukan kita. Kita adalah salurannya. Kemarin belum lama kita ke Bandung. Nah, itu pada waktu kita penyembahan, terus ada yang melihat ada satu kolam Siloam. Ya, saudara ingat yang di dalam firman ada seorang bapak yang nunggu kolam itu bergerak, digolak-golak sama malaikat. Yang nyemplung duluan pertama kali akan sembuh. Nah, ini lumpuh, gimana mau nyebur, saudara? Orang lain udah duluan, ya, kalah sehingga dia lama lumpuhnya. Pada waktu Yesus datang, Bapak, maukah Bapak sembuh? Mau, angkat tilammu, berjalanlah. Ya, saudara, itu waktu di Bandung dilihat ada kolam Siloam di situ, di dalam roh. Jadi dikatakan Tuhan kepada kita semua, ayo kita bawa kuasa Tuhan, api Tuhan. Kita bawa api penginjilan, kita bawa kuasa Tuhan. Kita berani doakan orang. Terus gak lama lagi sorenya ada satu pemuda sakit pinggangnya waktu retret itu, Bu Maria, tolong dong Bu, ini pinggang saya sakit sekali, tolong Ibu doakan saya. Ya udah doa. Saya cuma bilang, dalam nama Yesus, sakit pinggang lenyap dalam nama Yesus. Saya sentuh pinggangnya, saya kepuk, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Saudara tahu, malamnya dia kesaksian, pinggangnya sembuh, saudara. Amin, haleluya. Ya, jadi kita langsung praktek, gak usah takut. Sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Jangan. Karena yang menyembuhkan siapa? Kuasa Tuhan. Kita hanya saluran kuasa, saluran kesembuhan. Ya, demikian juga saluran berkat. Saudara yang di sini yang susah, miskin, menderita, makan aja susah, minta sama Tuhan berkat. Ya, karena dia sumbernya, dia maha kaya, dia punya sorga, dia punya segala bumi, segala isinya Tuhan punya. Ya, kita juga sudah diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Berkat itu gak hanya berbicara uang, makanan, tidak hanya berbicara itu, tapi juga bisa juga ada berkat rohani. Ya, saudara punya kuasa, saudara punya kasih, punya perhatian, ya, punya belas kasihan seperti Tuhan Yesus tuh berjalan, bergerak dengan belas kasihan. Tuhan itu tidak tahan melihat air mata, saudara. Ya, pada saat kita sedih, kita menangis, Tuhan bilang, sudah Ibu, jangan menangis lagi. Ya, Tuhan jawab, Tuhan berikan apa yang merupakan kebutuhan kita. Kita minta pertolongan sama Tuhan,
Tuhan pasti jawab gak? Jawab. Tapi ada yang bilang, Tuhan jawab nggak ya? Kok saya doa lama-lama kok gak dijawab-jawab. Ada nggak saudara yang punya pikiran begitu? Ya, nggak munafik ya. Ya aku doa nih lama-lama kok nggak dijawab gitu kan? Aku capek nih doa. Gitu. Ada nggak ibu-ibu? Ya, ada juga memang betul. Tapi Tuhan bilang dikatakan jangan jemu-jemu berdoa. Ya, bila sudah waktunya Tuhan akan beri jawaban. Ya, saudara. Jadi doa itu gak hanya memelas-memelas terus ya. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan bilang di mana imanmu, ibu? Ya, percaya. Terus saudara jangan nangis terus, bilang Tuhan aku percaya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati saya, Tuhan pasti sembuhkan saya, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Ya, jadi ada satu diperkatakan iman. Karena Yesus bilang aku datang ke dunia ini mencari adakah iman di hatimu. Ya, bukan nangis-nangis terus, nangis-nangis terus. Saya pernah suatu waktu juga begitu, sudah mengalami masa-masa yang sukar banget. Sampai saya nggak bisa bayar anak sekolah, masih kecil-kecil. Suami saya bangkrut, ya nggak bisa bayar sekolah, buat makan aja nggak bisa, saudara. Padahal saya tinggal di perumahan. Udah gitu lampu listrik dicabut, nggak bayar, nggak bisa bayar listrik, saudara. Kan aneh ya, saudara ya. Tapi itulah kenyataan, saudara. Ya, saya nangis sampai saudara, keluar dari air mata, keluar dari ingus, keluar dari mulut semua. Ya, nangis kejar-kejar. Tuhan jawab, enggak. Mana ya Tuhan, saya udah nangis sampai kejar-kejar. Tapi saya akhirnya belajar. Ya, Tuhan bukan tergerak hanya dengan air mata. Tapi Tuhan tergerak, adakah iman? Imanmu ada nggak? Percayamu ada nggak? Imanmu ada nggak? Ini percaya. Ya, jadi diperkatakan Tuhan, aku percaya. Pasti ada pertolongan, ya. Pasti ada pemulihan, ya. Misalnya, aduh suami saya Tuhan susah amat bertobat, dia suka mabok, judi, perempuan. Aduh, saudara ya. Ada kan ibu-ibu yang begitu kan? Gimana nih? Udah saya tumpak tangan apa tumpak kaki nih suami. Biar bertobat, saudara ya. Tapi jangan jemu-jemu berdoa. Percaya Tuhan pasti lawat, Tuhan pasti jamah, ya. Tuhan pasti membuat dia bertobat, ya saudara. Ya, jangan putus asa, jangan lelah. Suami saya juga belum on fire, ya, masih pikirannya dagang, cari uang, bisnis. Tapi untuk perkara-perkara rohani itu belum. Tapi Tuhan, saya percaya dia akan dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, sehingga suami saya juga ikut melayani, kan, mengerjakan Tuhan, mengasihi Tuhan sama-sama, ya. Jadi ibu-ibu di tempat ini jangan putus asa, apapun juga jadi masalah kita. Lewat masalah kita menjadi tekun dan setia, ya. Coba kalau nggak ada masalah, ya kan, enak. Jadi bisa lama-lama sombong. Oh, gue enak, gue kaya, laki gue baik, anak-anak gue pintar-pintar, makanan banyak di meja makan, ya. Bisa lama-lama sombong, ya. Dikasihlah masalah supaya kita ini rendah hati, mengandalkan siapa? Tuhan. Apa mengandalkan manusia ya? Kalau lagi nggak ada duit, ya lagi bokeh, waduh lagi nggak ada makanan, nggak ada beras, waduh ngutang siapa lagi di warung siapa lagi nih? Ada nggak ibu-ibu, ya kan? Waduh ngutang siapa lagi nih? Ya, bisa nggak ada warung yang bisa ngutangin beras nggak? Gitu kan? Jadi pikirannya jangan ngutang siapa yang mau bisa nolongin saya. Jangan, kita cari pertolongan yang di atas. Ya, saudara, itu Tuhan itu pasti memberkati anaknya yang mau mencari Tuhan. Seperti Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga dia bertumbuh, berakar. Ya, anak airnya banyak, berakar kuat, bertumbuh, berbuah-buah lebat. Ya, sehingga buahnya manis. Kedapatan kehidupan kita manis. Ya, orang-orang di sekitar kita melihat buah hidup kita seperti ibu, siapa namanya ibu? Ibu Dewi ini, ya, tempatnya dibuka untuk
doa. Ya, ibu ini juga bisa seperti gembala di tempat ini, bisa pergi mengunjungi bahwa teman-teman ada yang sakit, ada yang kunjungan, Bu. Doakan, Bu. Beritakan Injil, Bu. Jangan takut, ini waktu sudah singkat. Ini udah di ujung akhir zaman. Ya, nanti akan perang, bencana, kelaparan, dan juga penyakit yang belum selesai di COVID, saudara ya. Ini salut nih ya, nggak pada takut. Saya juga termasuk saya. Orang-orang bekap ya, kadang di rumah terus takut nggak kemana-mana. Wah, kalau saya justru kemana-mana, saudara. Saya nggak takut mati karena yakin Tuhan yang sudah menentukan waktu mati kita ya. Kalau kita waktunya pulang, pulang ya. Kalau belum waktunya pulang, bekerja di ladang Tuhan. Ini ladang-ladangnya ibu-ibu semua ya. Jadi nanti kalau Bu Maria ada kesempatan kesini lagi bulan depan, ini harus penuh ya Bu ya. 30 orang ya. Saya bawa beras 25, bawa sembako. Ada nggak nih ya? Jadi makin meningkat, banyak penginjilan. Buka lagi berapa tempat ya Bu ya. Jadi Bu Dewi ini Tuhan pakai. Ada upah mahkota di sorga dan di bumi, berkat di bumi dan di surga ada Bu. Ya, anak-anak ibu juga sehat dan juga diberkati, bisa lulus juga kuliah semua, ya, tidak kekurangan lagi. Ya saudara, percaya bahwa Tuhan itu akan membalikkan keadaan kita. Amin. Amin. Jadi intinya dalam firman Tuhan pertama kali Tuhan tergerak dengan belas kasihan. Jadi saudara punya belas kasihan nggak? Harus punya ya, kepada orang-orang lain ya, yang sakit, yang kekurangan. Aduh, gue beras cuman 1 liter, dia lagi susah nggak ada beras. Ya udah deh bagi 2, bagi setengah liter, saya setengah liter. Ya itu punya belas kasihan dan punya iman ya, percaya harus punya. Pertama belas kasihan, kedua harus punya iman. Itu aja, ingatnya iman tuh percaya. Pada saat kita punya belas kasihan sama orang, Tuhan mengasihani kita, Tuhan memberkati kita. Ya, jadi kita di tempat ini pada akhir zaman ini saling menolong satu dengan yang lain, saling menopang, menguatkan, mendoakan ya saudara. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Nanti ada teman-teman saya bisa mendoakan ibu-ibu tempat ini. Kita naikkan satu pujian ya untuk penyembahan. Ya, nanti ibu-ibu didoakan oleh teman-teman saya. Biar ibu-ibu dapat transfer spirit Roh Kudus ya. Ada kuasa, ada roh yang menyala-nyala. Karena kita butuhkan di akhir zaman ini ada kuasa Tuhan yang mengalir. Bukan Tuhan Yesus dulu 2000 tahun yang lalu membangkitkan pemuda Nain, tapi kita pun bisa melakukan seperti itu. Karena kuasa itu sudah ada pada kita. Kita bisa jadi saluran kasih dan kuasa Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kita ulangi lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Katakan, ku rasakan kasih kuasa Roh
Yesus. Matahari tembok berapi sekeliling tempat ini. Kiri kanan depan belakang di dalam nama Yesus. Atas bawah hadiratmu penuh di tempat ini Tuhan. Curahkanlah, kuasamu, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu.
sampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap yang hadir yang mendengar isi hati Tuhan, percaya Tuhan ada belas kasihan-Mu yang turun di tempat ini, sehingga mereka punya iman dan percaya ada kuasa-Mu yang mengalir, ada kasih-Mu yang mengalir, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan melalui tempat ini. Berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu, dan juga sampai ke berkat-berkat jasmani. Mereka Tuhan dipenuhi dari kuasa yang maha tinggi. Dan terima kasih Tuhan, melalui tempat ini di akhir zaman ini, melalui Bu Dewi dan teman-teman semuanya, suami-suami mereka yang masih punya suami juga boleh Tuhan diselamatkan, Tuhan bertobat sungguh-sungguh, dan boleh sama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sono, jadi nggak bingung. Ini masih kurang. Ini ada lagi 2 nih. Dua, tiga lagi kurang. Jalannya Om. Lima. Satu lagi. Berapa lagi? Dua lagi. Makasih ya Bu. Belum. Lagi video untuk petang. Ibu. Ya Ibu. Kita ketemu lagi nanti. Dapat, udah, ya udah.